Sebelum Adam menginjak bumi, siapa yang lebih dulu menghuninya? Di antara riuh sunyi langit dan gelapnya bumi yang belum bernama, ada satu bangsa misterius yang terlupakan sejarah. Mereka adalah Nisnas. Pada masa ketika belum ada satupun manusia yang bernapas di bumi, ketika langit masih berselimut gelap dan bumi belum mengenal arti peradaban, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan makhluk-makhluk yang menempati alam ini. Sebelum Nabi Adam diciptakan sebagai khalifah di muka bumi, bumi telah menjadi saksi atas kehadiran beberapa bangsa makhluk yang kini hanya tinggal dalam bisikan sejarah dan catatan para ulama serta ahli tafsir. Di antara makhluk-makhluk itu, yang paling misterius dan jarang disebut adalah Nisnas. Siapa Nisnas itu? Menurut beberapa tafsir klasik Islam, seperti tafsir dari Imam Al-Thalabi, serta dalam manuskrip-manuskrip kuno yang membahas makhluk pramanusia, Nisnas digambarkan sebagai makhluk satu tangan, satu kaki, dengan tubuh separuh manusia. Mereka mampu bergerak cepat dan memiliki kecerdasan, namun tak sebanding dengan akal yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Mereka hidup di bumi sebagai bangsa yang berkuasa, namun rusak. Nisnas disebut-sebut sebagai bagian dari ras jin atau makhluk antara jin dan manusia. Mereka memiliki kemampuan-kemampuan tertentu yang membuat mereka sangat berbahaya dan sulit dikendalikan. Dalam sebagian literatur, mereka dianggap sebagai keturunan dari bangsa yang disebut Banul Jan, pendahulu jin, yang juga pernah menghuni bumi sebelum Adam. Menurut tafsir Ibnu Katsir dan keterangan dalam beberapa kitab tafsir lainnya, bumi pernah dihuni oleh makhluk-makhluk yang berbuat kerusakan dan pertumpahan darah. Ketika para malaikat diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Dia akan menciptakan manusia dan menjadikannya khalifah di bumi, mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan di bumi orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami bertasbih dengan memujimu dan menyucikan namamu." Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Para ulama menafsirkan bahwa malaikat berkata demikian bukan karena membangkang, melainkan berdasarkan pengetahuan mereka tentang makhluk-makhluk sebelumnya yang telah menghuni bumi, yakni makhluk seperti Nisnas, jin, dan Banul Jan, yang telah menyebar kerusakan, membunuh sesama mereka, dan enggan tunduk kepada hukum langit. Nisnas adalah bagian dari masa itu, bangsa yang dengan arogan merasa mereka adalah penguasa abadi bumi. Dalam banyak riwayat diceritakan bahwa setelah bumi dipenuhi oleh kekacauan akibat bangsa jin dan Nisnas, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus pasukan dari langit yang dipimpin oleh malaikat Jibril dan Mikail untuk menumpas mereka. Sebuah perang hebat terjadi. Langit mengguncang bumi, api dan angin menari dalam kehancuran. Nisnas melawan, namun mereka bukan tandingan kekuatan langit. Banyak dari mereka yang dibinasakan. Sebagian melarikan diri ke pelosok bumi, bahkan dikatakan ada yang bersembunyi di celah-celah dimensi alam gaib yang tak terjangkau oleh manusia biasa. Mereka yang tersisa kehilangan kekuasaan. Dunia bersih untuk sementara. Setelah bumi kembali tenang, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menciptakan Adam dari tanah liat yang dibentuknya sendiri. Roh ditiupkan ke dalam jasad itu. Maka hiduplah Adam sebagai makhluk paling sempurna. Dialah manusia pertama, sang khalifah yang diutus untuk memimpin bumi, menggantikan para makhluk lama yang telah gagal. Dengan datangnya Adam, lembaran sejarah baru dimulai. Namun, legenda mengatakan, beberapa dari bangsa Nisnas tidak benar-benar lenyap. Ada yang tetap bertahan, hidup di tempat-tempat yang tidak dapat diakses oleh manusia biasa. Mereka membenci keturunan Adam, menyimpan dendam yang diwariskan turun-temurun. Dalam beberapa kisah rakyat Timur Tengah, Nisnas kadang muncul sebagai makhluk yang memburu manusia, menyebarkan penyakit, atau menjadi perantara kekuatan gelap. Mereka tidak ingin kembali berkuasa. Mereka ingin membalas. Sampai kini, tidak sedikit yang percaya bahwa ketika seseorang hilang secara misterius di hutan atau pegunungan, atau ketika terjadi kejadian ganjil yang tidak bisa dijelaskan, bisa jadi itu adalah ulah sisa-sisa bangsa tua yang belum rela dilupakan sejarah. Misteri bangsa Nisnas bukan sekadar cerita. Ia adalah bagian dari warisan naratif Islam yang menegaskan bahwa sebelum manusia, bumi telah lebih dulu merasakan tawa, tangis, dan darah makhluk lain. Kisah ini bukan untuk ditakuti, melainkan menjadi pengingat bahwa manusia bukan makhluk pertama dan mungkin bukan yang terakhir. Dan di balik setiap tanah yang kita injak,
Mungkin ada jejak makhluk lama yang pernah menuntut haknya atas dunia ini. Waktu terus berjalan. Peradaban manusia berkembang dan nama-nama seperti Adam, Nuh, Ibrahim, hingga Muhammad menjadi pilar sejarah umat manusia. Namun, jauh di balik kejayaan itu, tetap ada lorong-lorong gelap sejarah yang tak sepenuhnya tertutup. Bisikan tentang Nisnas tetap terdengar di kalangan orang-orang tua, penjaga tradisi, dan pengembara padang pasir yang pernah merasakan hawa aneh saat menembus gurun yang sunyi. Di Yaman, di celah gunung Hadramaut, orang-orang tua bercerita tentang makhluk yang muncul hanya separuh tubuhnya. Ia melompat dengan kecepatan yang mustahil dan muncul hanya di waktu-waktu ganjil, menjelang fajar atau setelah senja. Mata mereka menyala seperti bara dan suaranya seperti desir angin yang membawa ancaman. Banyak yang percaya inilah salah satu dari Nisnas yang berhasil lolos dari pemusnahan langit. Dikatakan bahwa Nisnas yang tersisa menemukan celah di antara dimensi dunia manusia dan alam jin. Mereka tidak sepenuhnya jin, tidak pula sepenuhnya manusia. Maka mereka menciptakan ruang sendiri, dunia liminal, yang hanya dapat dijangkau oleh orang-orang dengan kepekaan ruhani tinggi. Beberapa ahli hikmah mengatakan, para Nisnas ini belajar dari kekalahan masa lalu. Mereka menyempurnakan kemampuan gaibnya menjadi lebih licik dan menyesuaikan diri dengan zaman. Mereka tidak lagi menyerang secara terang-terangan, tetapi menyusup ke dalam mimpi, menggoda hati, dan menginspirasi kejahatan dari bayangan. Mereka bukan penyihir, tapi mereka adalah sumber ilmu sihir gelap. Ilmu yang tidak diwariskan oleh Nabi, tapi berasal dari dendam makhluk yang terusir. Ada satu teori paling mengejutkan yang beredar di kalangan sebagian ulama esoteris dan pengkaji akhir zaman, bahwa Dajjal, makhluk satu mata yang menjadi musuh umat di akhir zaman, memiliki keterkaitan dengan bangsa pramanusia, termasuk Nisnas. Dajjal juga digambarkan sebagai makhluk aneh yang tidak sepenuhnya manusia. Ia memiliki kemampuan luar biasa, memanipulasi alam, menghidupkan dan mematikan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ujian. Beberapa menafsirkan bisa jadi ia adalah hasil dari makhluk yang berevolusi secara gaib, atau mungkin ia adalah penerus bangsa-bangsa purba yang tidak terhapus sempurna. Apakah Dajjal adalah keturunan bangsa Nisnas? Apakah ia pemimpin terakhir dari kaum yang ditakdirkan untuk hancur oleh manusia, namun kembali di akhir zaman? Tidak ada yang tahu pasti. Namun satu hal yang jelas, mereka belum sepenuhnya lenyap. Di beberapa museum dan catatan sejarah kuno, terdapat lukisan-lukisan makhluk aneh dengan tubuh tidak simetris, satu tangan, satu kaki, mata yang besar, dianggap sebagai mitos atau cerita rakyat biasa. Namun bagi mereka yang memahami tafsir kuno dan riwayat ulama terdahulu, itu bukan mitos, itu peringatan, jejak yang tertinggal agar manusia tidak lupa akan bahaya yang pernah mengintai sebelum kita ada. Mereka yang paham akan kisah Nisnas tahu satu hal, sejarah berulang. Dan jika manusia kembali lalai menumpahkan darah dan merusak bumi seperti para pendahulu Nisnas, maka kehancuran bisa datang kembali, bukan dari langit, tetapi dari makhluk lama yang menunggu kesempatan. Kita mengira bumi ini milik kita. Kita mendirikan kota, membangun gedung pencakar langit, menjarah sumber dayanya seolah tiada batas. Tapi, jika kisah Nisnas benar, maka kita hanya tamu kedua. Dan bila kita tidak menjaga bumi ini, jangan heran jika makhluk-makhluk lama itu kembali menagih tempat yang pernah mereka sebut rumah. Bumi punya memori, dan kadang ia tidak lupa siapa yang pertama kali melukainya. Ada sebagian ulama sufi dan ahli kasyaf yang berpendapat bahwa makhluk seperti Nisnas tidak hanya hidup di alam nyata atau gaib, tetapi juga menyusup ke dalam alam mimpi. Mereka menjadikan mimpi sebagai jembatan antara dunia mereka yang samar dengan kesadaran manusia. Orang-orang tertentu, terutama yang memiliki ikatan ruhani tinggi atau darah yang tua, menjadi sasaran favorit. Pernah ada kisah seorang pengembara dari wilayah Syam yang mengaku bermimpi dikejar makhluk aneh bertubuh separuh manusia. Dalam mimpi itu, makhluk itu berbisik, "Kami dulu di sini, sebelum kalian, dan akan kembali." Beberapa hari kemudian, pengembara itu ditemukan tidak sadarkan diri di tengah padang. Tatapan matanya kosong, jiwanya seolah terguncang hebat.
Ia tidak pernah lagi berbicara, hanya menggoreskan simbol-simbol aneh di tanah yang tak seorang pun bisa pahami. Ada wilayah-wilayah di dunia ini yang oleh sebagian orang dianggap tanah terlarang, gunung yang tak bisa didaki, hutan yang tak pernah disentuh cahaya matahari, danau yang airnya seperti memantulkan dimensi lain. Di tempat-tempat itu, kisah tentang penampakan makhluk tak lazim sering terdengar. Di Ethiopia kuno, Nisnas dikenal sebagai makhluk nyata, bukan sekadar legenda. Mereka mencatatnya dalam lukisan gua dan ukiran batu, selalu separuh tubuh, tetapi bermata penuh kebencian. Bahkan dalam kitab Marvels of the East dari abad pertengahan, makhluk ini disebut dengan nama dan bentuk yang mengerikan. Tak heran, beberapa ulama berpendapat bahwa mungkin kaum-kaum terdahulu yang disebut dalam Al-Quran seperti Ad dan Samud juga sempat berinteraksi atau bahkan bertarung dengan makhluk sisa peninggalan zaman Nisnas. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjelaskan langsung tentang makhluk-makhluk ini dalam Al-Quran? Sebagian besar ulama menjawab dengan bijak, karena bukan mereka intinya, melainkan pelajaran dari kerusakan mereka. Al-Quran adalah petunjuk hidup, bukan ensiklopedia makhluk gaib. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggalkan isyarat. Seperti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30, ketika para malaikat berkata tentang makhluk yang menumpahkan darah di bumi, mereka tidak sedang berbicara kosong. Mereka tahu. Mereka pernah melihatnya. Bangsa Nisnas mungkin tidak dituliskan secara eksplisit, tapi mereka tertulis dalam ketakutan para malaikat, dalam peringatan sejarah, dan dalam tanda-tanda alam yang masih membekas. Kini, ribuan tahun setelah Adam menginjakkan kaki pertama di bumi, kita hidup dalam zaman teknologi, ilmu pengetahuan, dan kemajuan. Tapi semakin kita maju, semakin kita kehilangan sensitivitas terhadap yang gaib. Dan disitulah celah mereka. Bangsa Nisnas, bila masih ada sisa-sisanya, tidak akan datang sebagai monster yang menerkam. Mereka akan datang sebagai ide, sebagai ilusi, sebagai racun halus yang menggerogoti moral dan jiwa manusia perlahan. Mereka bisa menyusup ke dalam hasrat untuk berkuasa, keinginan untuk merusak alam, bahkan dalam bentuk teknologi yang tak terkendali. Sebab sebelum mereka kalah oleh langit, mereka adalah penguasa bumi. Dan penguasa lama jarang menyerah begitu saja. Jika suatu saat kamu merasa bahwa dunia ini terlalu sunyi, bahwa ada bisikan yang bukan dari manusia, bahwa ada mata yang mengawasi dari kegelapan tempat tak dikenal, mungkin itu bukan ilusi. Mungkin itu mereka menunggu, menguji, mendekat lagi. Karena sejarah tak pernah mati. Ia hanya tertidur. Ada kisah tua yang dituturkan dari generasi ke generasi di dataran Mesopotamia, di tempat yang kini tertimbun debu peradaban modern. Konon, di bawah reruntuhan kota tua yang tidak disebutkan namanya, terdapat gerbang batu raksasa yang tidak pernah bisa dibuka sepenuhnya. Setengah terkubur, setengah terbuka. Penduduk sekitar menyebutnya Bab al-Nisnas, pintu Nisnas. Mereka percaya bahwa gerbang itu adalah salah satu dari 7 titik bekas pertempuran akhir antara malaikat dan makhluk pramanusia. Gerbang itu tidak hancur, hanya disegel. Dan segel itu konon bukan dari dunia ini, melainkan dari perintah langsung langit. Suatu perlindungan terhadap dunia manusia. Namun, tanda-tanda zaman menunjukkan bahwa segel-segel seperti itu mulai melemah. Ulama yang memahami ilmu akhir zaman memperingatkan, tanda-tanda kebangkitan makhluk purba seringkali didahului oleh 3 hal. 1. Kerusakan moral manusia yang melampaui batas kaum terdahulu. 2. Ketidakpedulian terhadap alam menyebabkan bumi kembali teriak kesakitan. 3. Kebangkitan ilmu sihir dan gaib yang tidak bersumber dari wahyu, melainkan dari bisikan gelap. Dan ketika ketiga hal itu menyatu, pintu-pintu lama bisa retak, segel bisa terbuka, dan mereka yang dahulu ditaklukkan bisa kembali berjalan di atas tanah ini. Apakah bangsa Nisnas benar-benar ada, atau hanya simbol dari kerusakan dan kemunduran spiritual manusia? Jawabannya, dua-duanya bisa benar. Sebagian ulama menafsirkan bahwa kisah-kisah ini adalah bentuk peringatan yang dibungkus simbolisme. Tapi ada pula yang bersikukuh. Mereka nyata, mereka pernah ada, dan beberapa masih ada. Maka pertanyaan yang tersisa bukan lagi, apakah mereka nyata? Tapi, apa yang akan manusia lakukan saat makhluk yang dahulu dikalahkan oleh langit
kembali menapakkan jejaknya di bumi. Kita hidup dalam dunia yang dilapisi kenyamanan modern, tapi di bawah lapisan itu ada lapisan lain, lebih tua, lebih kelam, lebih jujur. Dunia itu tidak peduli dengan teknologi kita, tidak gentar dengan senjata kita, dan tidak silau oleh peradaban yang kita bangun. Dunia itu masih menyimpan nama-nama lama, dan salah satunya adalah Nisnas, karena sejarah bukan garis lurus. Ia melingkar, dan saat ujungnya bertemu pangkal, saat itulah waktu mengulang. Dan bisa jadi, pengulangan itu sudah dimulai. Di balik alunan waktu dan keheningan yang menipu, para penjaga ilmu kuno tahu bahwa tidak semua yang dilupakan telah benar-benar mati. Ada ilmu yang tidak boleh dibuka, nama yang tidak boleh disebut, dan lorong-lorong sejarah yang hanya bisa dilintasi oleh mereka yang rela kehilangan warasnya. Bangsa Nisnas adalah salah satu kunci dari lorong itu. Dalam kitab-kitab langka warisan Andalusia, tertulis dengan huruf Arab kuno berlumur cat emas. Dan akan tersisa dari mereka sebagian di sudut-sudut yang tidak bisa dijangkau kaki anak Adam. Di zaman sekarang, tak sedikit yang percaya bahwa sebagian manusia, baik sadar maupun tidak, mulai terhubung kembali dengan jejak bangsa Nisnas. Mereka tidak menyebut diri sebagai penyembah atau pengikut, tapi mereka mempelajari simbol, pola suara, dan ritual yang mirip dengan yang dilakukan makhluk-makhluk tua itu dahulu. Ritual dalam bahasa yang sudah tidak dikenal. Gambar tubuh separuh manusia terpahat di dinding. Semua itu bukan tanpa alasan. Beberapa kelompok okultis di wilayah Timur Tengah, Afrika Timur, bahkan bagian dari Eropa Timur, diyakini tengah membangkitkan kekuatan tua yang selama ini terkubur. Dan jika benar, maka mereka tidak hanya mencoba membuka pintu yang tertutup. Mereka mencoba mengembalikan penguasa lama ke singgasananya. Para arif billah dan ahli kasyaf sepakat bahwa ada tempat-tempat di bumi ini yang menjadi simpul energi gaib. Dulu digunakan oleh para nabi dan wali untuk bertafakur, tapi sekarang mulai terasa tidak seimbang. Sebagian dari tempat itu kini terasa dingin, namun mencekam. Hewan-hewan enggan mendekat. Azan sulit dikumandangkan. Bahkan alat elektronik rusak bila terlalu lama di sana. Itulah tanda mereka. Tanda bahwa sesuatu yang lama sedang mengintip dari balik dinding dimensi. Jika ada tempat yang tidak bisa dijelaskan secara logika, jangan terburu menyebutnya angker. Bisa jadi tempat itu adalah pusaka tua bangsa yang pernah kalah perang melawan langit. Bangsa Nisnas bukan hanya legenda. Mereka adalah warisan dari sejarah yang ditulis dengan darah, amarah, dan kesombongan makhluk terhadap penciptanya. Mereka adalah peringatan bahwa sekuat apapun suatu bangsa, jika ia sombong, ia akan tumbang. Tapi jika kita lupa, mereka akan kembali, bukan sebagai makhluk utuh, tapi sebagai ide, sebagai fitnah, dan sebagai ujian terakhir bagi manusia. Apakah kamu siap jika suatu hari nanti, dunia yang kamu kenal mulai berubah bentuk, dan bisikan asing memenuhi malam? Mungkin saat itu tiba, kamu tak akan melihat mereka dengan mata, tapi kamu akan merasakan bahwa kita bukan lagi satu-satunya penguasa bumi ini. Karena mereka pernah ada, dan sejarah selalu tahu jalan pulang. Ada pepatah dalam kalangan ahli hikmah, semakin dalam engkau menatap ke dalam kegelapan sejarah, semakin kuat ia menatap balik kepadamu. Dan dalam kasus bangsa Nisnas, kegelapan itu bukan hanya metafora. Ia adalah kesadaran lama yang sabar menunggu celah sekecil apapun dalam jiwa manusia untuk kembali menyusup. Mereka tidak butuh tubuh utuh untuk hidup kembali. Mereka butuh manusia yang lemah, manusia yang hampa dari zikir, kehilangan arah hidup, dan menggantungkan diri pada kekuatan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sanalah para pewaris gelap itu membisikkan ajaran lama, ajaran tentang penguasaan, dendam, dan kehancuran. Dalam manuskrip-manuskrip tua yang tersebar di perpustakaan bawah tanah kota Fez, ada lembaran rahasia bertuliskan, jika bumi ini kembali dibanjiri darah karena tangan manusia sendiri, maka penjaga kegelapan lama akan terbangun. Maka jagalah bumi seperti engkau menjaga hati, karena mereka hanya bangkit saat manusia mengingkari fitrahnya. Pesan itu ditulis oleh seorang alim yang mengaku pernah bermimpi melihat satu makhluk tinggi besar, bertubuh setengah, mata satu, berbisik dalam bahasa yang tak dikenal, namun maknanya terasa sangat jelas.
kami akan kembali. Islam adalah agama cahaya. Al-Quran adalah petunjuk agar manusia tidak kembali mengulang dosa para makhluk lama. Para nabi diutus bukan hanya untuk menyelamatkan umat dari kesesatan zaman, tetapi juga dari kesalahan sejarah. Ketika Nabi Muhammad diangkat sebagai penutup para nabi, beliau juga menjadi pemisah akhir antara dunia kegelapan yang dulu pernah menguasai bumi dengan dunia nurani manusia. Maka ketika umat Islam mulai melupakan Al-Quran, lalai dari salat, dan terjerumus dalam kehidupan dunia tanpa akhlak, pintu-pintu lama itu kembali terbuka satu demi satu. Ingatlah, mereka tak bisa melawan manusia yang beriman, tapi mereka bisa membisikkan tipu daya ke dalam hati yang kosong dari cahaya. Mungkin ini akhir dari cerita bangsa Nisnas untuk saat ini. Namun seperti semua kisah gelap dalam sejarah Islam, ini bukan penutup. Ini peringatan. Karena saat malam semakin sunyi, saat dunia semakin gemerlap, tapi hati manusia semakin gelap, maka kita sedang berada dalam titik yang sama seperti bumi ribuan tahun lalu. Saat makhluk-makhluk purba masih percaya bahwa mereka adalah penguasa selamanya. Mereka telah kalah, tapi dendam tidak pernah mati. Dan mungkin salah satu dari mereka sedang memperhatikanmu sekarang, menunggu hatimu kosong agar bisa masuk kembali. Zaman berubah. Dulu, bangsa Nisnas dan makhluk-makhluk setara mereka hanya berani bersembunyi di sudut dimensi lain, menanti saat manusia kembali lalai. Tapi sekarang ada tanda bahwa mereka mulai bergerak lebih berani. Tidak lagi lewat bayangan atau mimpi, tapi lewat manusia sendiri. Manusia-manusia pilihan yang rela menjual nuraninya, membuka diri pada kekuatan tua untuk kekuasaan, kekayaan, dan pengaruh. Mereka tidak menyebut diri Nisnas, tapi ideologinya sama. Kesombongan, pengingkaran terhadap Rabb, dan keinginan untuk kembali menjadi khalifah palsu di bumi. Dunia modern menganggap semua itu mitos, ilusi, dongeng. Tapi itulah kemenangan awal mereka, membuat kita lupa bahwa mereka pernah ada. Setiap zaman memiliki babaknya sendiri. Kaum Nabi Nuh yang lalai ditenggelamkan. Kaum Ad yang pongah diterpa angin ribut 7 malam 8 hari. Samud yang membangkang dibinasakan oleh teriakan dahsyat. Dan semua itu berawal dari kesombongan, keyakinan bahwa mereka lebih tahu dari yang menciptakan mereka. Nisnas adalah archetype, simbol makhluk yang begitu percaya bahwa mereka diciptakan untuk berkuasa selamanya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam, menetapkan takdir lain. Mereka dilenyapkan dan Adam diturunkan sebagai pemimpin baru. Namun sejarah adalah lingkaran. Dan ketika manusia sekarang mulai meniru dosa-dosa para makhluk lama itu, memanipulasi alam, menumpahkan darah, menciptakan hukum sendiri, maka pintu-pintu sejarah itu pun mulai terbuka lagi. Kita sedang berada di ujung lingkaran, tafakur dan perlindungan diri. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Bukan dengan rasa takut, bukan juga dengan mencari makhluk-makhluk ini untuk berkonfrontasi, justru dengan memperkuat diri, menjaga hati, agar tidak menjadi tanah kosong tempat mereka bisa tumbuh. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Quran Surat An-Nisa ayat 76. Mereka tidak bisa masuk ke hati yang penuh zikir. Mereka tak bisa mengusik jiwa yang yakin kepada Rabb-nya. Maka kekuatan kita bukan pada fisik, bukan pada alat, tapi pada iman dan kesadaran. Sebarkan kisah ini bukan untuk menakuti, tetapi sebagai pengingat bahwa dunia yang kita tinggali bukan milik kita saja. Ia adalah medan ujian, panggung sejarah yang terus berulang, dan hanya mereka yang sadar, yang bisa melindungi diri. Malam mungkin terasa lebih gelap dari biasanya, hening bisa terasa lebih dalam, tapi jangan panik, jangan goyah. Karena selama manusia masih mengingat nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama azan masih berkumandang, selama ada satu saja jiwa yang membaca Al-Fatihah dengan khusyuk, mereka tidak akan menang. Namun jika semua itu hilang, jika dunia hanya dipenuhi cahaya layar dan bukan cahaya iman, maka jangan terkejut jika suatu hari kamu melihat makhluk asing berdiri di tepi pandanganmu. Dan bisikan itu kembali terdengar. Kami sudah kembali. Di tengah hiruk-pikuk dunia modern, gedung pencakar langit, kendaraan bertenaga listrik, dan manusia yang seakan semakin dewa atas hidupnya sendiri,
Langkah kaki lama yang pernah terhapus perlahan terdengar kembali. Tak semua bisa mendengarnya. Hanya mereka yang sensitif terhadap perubahan frekuensi energi di sekitarnya yang bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Para penjaga malam di pelosok Afrika Timur mendengar suara gemeretak tanah yang bukan berasal dari hewan. Petani-petani tua di gurun Jazirah Arab merasakan tanah berdenyut seolah bernafas. Bayi-bayi menangis pada jam-jam yang tak biasa. Mereka yang tahu apa artinya ini. Bangsa lama sedang menguji batas. Awalnya memang hanya cerita, dongeng tua dari nenek moyang. Tapi sejarah membuktikan, dalam Islam, banyak hal yang dulu dianggap mitos akhirnya menjadi nyata. Bukankah kita pernah menertawakan tentang Dajjal hingga tanda-tandanya mulai terasa? Bukankah kita dulu menganggap Ya'juj dan Ma'juj hanya simbol? Hingga para ulama akhir zaman mendapati celah dalam tafsir yang mengarah pada eksistensi mereka yang sesungguhnya. Maka bagaimana dengan Nisnas? Apa jadinya jika mereka tak hanya sekadar sisa, tapi juga penjaga kunci menuju fitnah akhir zaman? Tidak sembarang waktu mereka bisa kembali. Tapi ketika dosa-dosa manusia menyamai bobroknya kaum terdahulu, maka alam pun membuka jalan mereka. Di antaranya, 1. Syirik terselubung, menyembah teknologi, harta, kekuasaan. 2. Menormalisasi kerusakan, bukan hanya merusak bumi, tapi menganggapnya wajar. 3. Menghapus moral agama dari kehidupan publik. Dan dari semua itu, yang paling berbahaya adalah lupa terhadap pencipta dan tugas sebagai khalifah. Karena saat manusia melupakan bahwa ia adalah wakil Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi, maka bumi akan menuntut kembali penguasa lamanya.